Oke, kita berangkat aja Pak Lurah. Moga Pak Lurah. Gimana Pak Lurah? Kuburannya. Kontrol, Beb. Rame-rame ini kayak menuju makam ini jalannya. Sulit. Monggo. Jalannya. Alas hati-hati. Jangan tenang. Moga Beb, moga Beb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu jenazahnya kok cantik ya Gus ya? Apa sih? Cantik Gus. Apa di make upin apa gimana? Ya, Gus, cantik Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ini Ustadz Kamal. Ini diapain Pak Kamal? Aku mempercantik diri. Astagfirullahaladzim. Apa itu sudah mayat Pak? Itu jenazah Pak? Karena aku sangat mencintainya dan tidak ingin ditinggalkan oleh dia. Walaupun dia seorang tokoh agama, kalau melenceng dari ajaran syariat Islam itu kan Pak Lurah punya hak sebagai Roisul Korea di sini. Assalamualaikum Ustaz Kamal. Waalaikumsalam. Panjenengan kagungan pondok pesantren wonten desa mriki, alhamdulillah walaupun sangat bangga. Terus kok kejadian seperti ini di mana? Menyimpang dari syariat Islam. Saya sangat mencintai dia. Saya ingin ikut ke sana. Raditara berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan Waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan pilihan abahnya, walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan pilihan ayahnya, walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin
ibadah. Subhanallah, enak banget lagunya. Hah? Itu tadi udah di live. Iya lah Mbak Lala. Astagfirullahaladzim. Tapi kita tadi cuma diem-diem aja. Kok meresapi banget lirik nadanya itu kenapa? Apakah sampean ini Lagi mengalami galau, seperti saya. itu, seperti yang lirik lagunya? Enggak, lagunya itu emang apa ya, mengena di hati gitu loh. Mengena di hati. Biasanya kalau menjiwai gitu kan sesuai dengan apa yang dialami kayak gitu. Iya. Iya, subhanallah. Ditinggal berarti cowoknya, man. Tenang, masih ada Pak Ferry. Mana Pak Ferry? Sedih ya. Astagfirullahaladzim. Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di channel Gus Idris Official dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gio, pada malam hari ini saya ditemani dengan sahabat saya yang ya seperti inilah keadaannya ya, keadaan beliau masih seperti ini. Kemudian ada Master Ferry, Masya Allah, juga ada Ustadz Hafiz sahabat ya. Ya Allah, Bang Radit. Jadi pada malam hari ini saya sengaja di sini. Astagfirullahaladzim. Ini kita nggak dikenalkan juga ini, Bang. Iya. Makanya sabar. Jangan keburu nafsu Mbak Lala. Biar laki-laki aja nih yang nafsu ya. Jangan keburu nafsu Mbak Lala. Ya, jadi pada malam hari ini kita tim Gio itu mendapatkan undangan daripada Mbak Santri ini ya. Makanya kita di sini mengajak Mbak Lala karena yang mengundang kita antara santriwati ya, yaitu santri putri. Nanti biar bagaimana jelasnya apa sih yang mereka inginkan terhadap tim Gio, kenapa mereka kok mengundang tim Gio, nanti biar dijelaskan langsung oleh para santriwati ini. Nanti biar Mbak Lala yang menanyakan ya. Nah, kita juga di sini lagi menunggu Gus Idris sahabat ya. Lagi juga sembari kita menunggu Gus Idris, kita langsung tanya-tanya dulu kepada ini santriwati ini ada apa gitu ya. Sebenarnya kita sudah tahu sih, kata kuncinya kita sudah tahu, tapi biar sahabat-sahabat semuanya jelas ya tujuan kita di sini itu untuk apa. Itu Mbak Lala nggih. Monggo Mbak Lala. Iya. Mbak. Jangan tegang gitu. Iya, tegang. Tahu sendiri masalah yang mereka hadapi ini besar banget Mbak Lala, iya, makanya mereka tegang gitu loh. Ya Mbak, bisa diceritakan kronologinya gimana? Kok saya kayak wawancara gitu. Kita sering melihat Ustadz kita ke makam santriwati beberapa hari ini, Mbak. Ngapain itu? Kita kurang tahu ya ngapain, tapi beberapa hari ini kita sering melihat Ustadz kita ke makamnya santriwati, yang mungkin Ustadznya sudah jatuh cinta ya, atau gimana gitu ya. Jadi latar belakangnya Ustadznya itu pernah punya perasaan. Iya, sudah 3 hari ini. Sudah 3 hari. Iya. Ngapain gitu tuh Bang? Ya mungkin terlalu cinta. Kalau menurut informasi yang didapat dari admin ya, apa itu nama ustadznya itu Ustadz Kamal. Ustadz Kamal ini mempunyai pondok pesantren putri yang lumayan besar di daerah sini. Itu loh. Jadi ada indikasi, ada hubungan spesial antara Ustadz Kamal dengan santriwati yang meninggal ini. Gitu ya Mbak ya, kalau nggak salah. Ustadznya udah nikah. Sudah punya istri. Jadi beliau mungkin mau nambah istri biar banyak yang mendoakan gitu tuh. Tapi sudah keburu meninggal. Ya Allah. Meninggalnya kenapa itu? Karena sakit ya Mbak. Oh sakitnya udah lama berarti ya. Iya.
Mungkin karena iba terus jatuh cinta gitu. Jatuh cinta mati berarti Ustadz Kamal ini sama santrinya. Meninggalnya udah 3 hari yang lalu, Mbak. Oh, baru 3 hari lalu. Cun. Terus kok bisa gitu ya, maksudnya? Ya namanya cinta. Emang cinta itu membutakan, cuma ya nggak buta-buta banget gitu lah Bang. Maksudnya itu sudah jadi jenazah gitu loh. Masa segitunya? Saya baru sekali ini tahu gitu loh. Iya. Sampai segitunya ya. Ya Allah, tapi beginilah. Sambil menunggu Gus Idris sama Pak Lurah kita berselawat dulu Mbak Lala ya. Bersolawat dulu. Ya, berselawat dulu. Ini Radit diajak solawat malah tidur. Oh ini loh, saya heran ini ya. Mobil ini ada tulisannya Raditana Official loh. Padahal Raditana ini sekarang masih apa itu? Masih hilang ini kan, masih majeduk. Ya. Tapi ada sedan tulisannya Raditana Itu Official. sudah ada hadiah dari Gus. Wah, Itu hadiah dikasih hadiah sama Gus. sama Gus Idris. Iya, nanti saya katanya Gus mau dikasih hadiah juga. Mudah-mudahan. Berarti mungkin karena Gus Idris melihat Raditana yang sekarang keadaannya seperti ini, jadi sama Gus Idris dikasih sedan ini, mobil. Iya, betul. Subhanallah. Enak. Jadi itu sahabat ada tulisan Raditana Official. Ya. Oh ya. Bang Ferry ngomong-ngomong bawa apa ini Bang Ferry? Ini obat-obat buat Lala, takutnya Mbak Lala nanti ada apa-apa. Memang sampean apanya Lala? Sampean apanya Lala? Saya ditugaskan sama Gus Idris Ya. untuk menjaga Lala, dan orang tuanya Lala juga merestui untuk menjaga Lala. Astagfirullah. Iya, Po. Gak ada kerjaan lain tah? Ya bukan, karena saya berjuang juga, Sebegitu Ustaz. perhatiannya sama saya gitu ya. Tapi kemarin udah bilang ke Ustadz ini mau bertanggung jawab dunia sampai akhirat. Ya itulah makanya saya karena apa? Suka sama selawatnya dia. Oh, selawatnya dia. Dia kalau melantunkan lagu selawat sampai saya bisa menangis, Ustaz. Ya Allah. Coba kalau menangis bagaimana? Jangan kalau nangis ya pura-pura tak bisa, Ustaz. Oh, berarti kalau dari udah hati. solawatnya Iya, sudah kalau dilantunkan sampai menangis gitu ya. Betul. Ya Allah. Kalau kita sudah mendengar suaranya Mbak Lala apa yang melantunkan sholawat, air mata itu itu karena Mbak Lalanya apa karena solawatnya? karena dinanti? sholawatnya, Oh, karena sholawatnya. Ya ya, alhamdulillah kalau karena solawatnya. Mana Radit ini kok tidur? Ya Allah. Bang, saya mau tanya lagi nih. Cincin 10 dipakai semua ini kayak tesi sampean ini. Dapat dari mana sampean? Oh, ini. Dapat dari mana? Bagi-bagi, jangan dipakai sendiri. Hah? Ini merah. Ya. Ini Terus? baru ambil tadi. Dari mana tadi? Tapi ada spesialnya ini. Makanya saya pakai. Kenapa emang? Ya enggak. Emang kamu mau beli? Aku. Buat bangunan masjid? Kalau aku nggak mau beli, minta aja, nggak punya uang aku. Oh, nggak mau. Hah? Nggak mau. Nggak harus mau. adil. Ini bagus ini. Tuh. Itu kayak anu ya, udah kayak baru ya, dicuci berarti sama santri-santri ini tadi. Iya. Kamu nih nggak Ini pahan-pahan. begini, Ustaz. Iya. Karena Bang Radit sekarang kan tak bisa bawa mobil, bukan tak bisa karena mesin begitu. Iya. Jadi yang bawa mobil saya. Sampean. Iya. Saya diajak Bang Radit kemana-mana ya. Saya supirnya lagi, ajudannya jadi supirnya Bang Radit. Berarti ini benar memang ya, mobil ini dikasih Gus Idris ya? Iya, betul. Oh, subhanallah. Rezekinya besar kamu. Ya, rezekinya besar. Ini bukan punya saya, ini punya Gus. Itu udah ada namanya Raditana Official. Ini sudah hadiah Bang Nama Radit. saya Radit, bukan Ana Radit. Iya. Ini kan Radit Ana official. Iya benar. Berarti ini bukan punya Radit ya? Bukan. Ini punya Raditana Official. Radit. Iya. Gimana kita cincinnya ini tadi ya, bagi satu-satu untuk Oh, kita. nggak boleh. Buat apa kok? Ini nggak yang boleh? spesial. Oh, sini saya kasih tahu ya. Ya, apa? Andai kata kalau ada yang memiliki cincin ini, di sini ada 8. Oh, iya 8. 4. Nah, ini ada perbedaannya. Cincin-cincin yang pernah saya tarik, mungkin fisik dan modelnya sama, tapi kekuatannya, powernya itu ada di sini. Tuh, ini makanya saya pakai. Ini hanya orang-orang tertentu yang boleh pakai ini. Tapi kalau andai kata sahabat-sahabatnya desain mau memiliki, boleh? Sini, masih ingat? Cincin kemarin saya itu yang jamrut. Oh, jamrut. Sama cincin 7 warna itu. Ya. Oh, itu kemarin Melayang. juga udah melayang itu. Keluar negeri Ada ya? yang beli 10, nggak tahu 10 apa itu.
Itu uangnya untuk saya kan? Oh, bukan, buat pembangunan masjid. Oh, buat pondok Trikul Jannah. Kirain untuk saya. Oh, di antara 10 orang pasti ada yang terbaik di situ. Gitu ya. Makanya di antara benda yang aku tarik pasti ada yang terbaik di situ. Nah, ini sama ini. Nah, ini beda. Ini warnanya kok juga beda, ada yang merah, ada yang enggak coklat, tapi fungsinya sama. Sama. Sama coklat Sama. Sama. Soalnya ini ada yang merah sekali, ada yang agak coklat. Sama, sama ya sama. Ya. Ini kebilangin kalau ada yang berani 5. 5 enggak tahu 5 itu berapa. Ya. Berarti boleh ya kalau ada sahabat-sahabat yang menginginkan ini ya. Kecil. Cewek. 2. Cowok 3. Ini oko buat saya. Oko. Ini beda. Ini permintaan saya 5. Kenapa saya bilang 5? Udah nurut aja. Kena apa yang saya ucapkan insya Allah akan terbukti. Oh, atau saya mau doain kamu jadi monyet, mau? Hah? Jangan. Doakan saya jadi sultan aja. Amin. Amin. Kalau mau jadi sultan, perbanyak untuk membagi ke orang-orang yang kau miliki. Gitu ya, gitu. Semakin banyak yang kau berikan ke orang lain, maka rezekimu semakin bertambah juga. Sedekah berarti. Oh iya. Siap. Jangan sedekah panas-panas. Apa itu? Panas-panas apa itu? Apa panas-panas sedekah? Kayak ayam maksud saya. Paham? Nanggung maksudnya. Iya, nanggung. Jangan nanggung-nanggung kalau sedekah. Atau sedekah mau cari nama aja. Gitu ya. Kalau mau cari nama saya juga bisa. Gitu ya. Ini Iya. Oh. Iya, nama. Sambil nunggu Gus sholat dulu. Salawat. Takut enggak? Gus ya? Gus. Sambil nunggu Gus kita salawatan dulu. Ini ada santriwati ini pintar salawat ini pasti ini. Hari salawat, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Nabi Muhammad. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني صلوات الله ربي سيد الرسل الكرام صلوات الله ربي سيد الرسل الكرام برسول الله طه كلما المستقي هامي برسول الله طه كلما المستقي هامي زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني إن دخلت مقام الهادي فابدأ سلامي إن دخلت مقام الهادي فابدأ سلامي ثم قف بجوار الباب وقفة تحيط رائي ثم كف بجوار الباب وكفة رائي زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني
زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العرامي آتيها يا عيني. Allah, subhanallah. Gimana Mas Tarfari? Adem. Alhamdulillah. Memang malam sekarang dingin. Bukan masalah malamnya Ustaz. Selawatnya ini yang bikin adem. Masya Allah. Kalau mau nangis jangan ditahan Mas Ferry. Soalnya hati sampean itu paling lembut di sini. Hatinya Hello Kitty. Mana Gus? Katanya udah datang. Kok belum muncul? Iya, udah jam segini ya, belum datang Gus ya. Tapi tunggu. Kayak kedatangan Gus ini ada yang berbeda. Maksudnya? Oh, ada yang spesial. Oh, gue yakin. Pak, Gusnya masih sama Pak Lurah habis ini ke sini. Oh, sudah, Mbak. Iya, sudah. Semoga aja cepat datang ya, Mbak. Tunggu tuh. Lurah itu apa lurah? Lurah itu kepala desa. Oh, iya. Kepala ini ya? Ya, ini kepala. Oh. Aduh, ada yang spesial ini, ada yang berbeda. Pokoknya ada wangi-wangi. Wangi apa janda? Bukan. Astagfirullahaladzim. Wangi apa? Tapi nggak apa-apa. Kau menyebut janda itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena salah. Apa ya? Nggak jadi saya ngomong. Nggak jadi. Berat. Mana ya Gus ya? Lah, nggak di telepon Gusnya lah. Ada yang berbeda ini soalnya ini. Nggak WA sampean. Enggak ada, apa di telepon aja ya? Oh. Iya nggak apa-apa man WA. Oh kamu? Ini Gusnya udah datang. Insyaallah. Kan aku bilang ada berbeda kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pada kumpul nih. Fajar. Bib, sehat Bib. Oh Fajar. Bang Radit. Oh tunggu ini. Nah ini Habib. Sehat Bang Fajar. Bang Radit. Iya, sehat. Bib. Ini kita bersama Habib Soleh Jamalulail dan juga Pak Lurah di sini. Moga Pak Lurah diceritakan, ini sudah di live ya? Udah. Silakan Pak Lurah. Ya, ini di desa saya itu ada pondok pesantren putri yang sangat besar dan dihormati oleh masyarakat sini. Kemudian ada kejadian yang aneh, ada santriwati yang sudah meninggal kok ditunggoi terus, ditunggu di sana mau digali, terus itu mau diapakan. Saya khawatir kalau ini menyimpang dari syariat agama. Untuk itu saya mengundang Gus Idris untuk ikut memecahkan masalah ini, gitu ya Gus. Oke, Pak Lurah, makanya alhamdulillah kebetulan saya pas bersama beliau dakwah ini sama Habib Soleh. Ini juga beliau ini Habaib Dzurriyah, sahabat, punya channel juga, jangan lupa di subscribe Habib Soleh Official gitu ya. Siap. Ajak terus kamu Jar. Balasan tadi ini Raditana bilang Gus ini kayaknya ada yang baru katanya gitu. Apa ya beliau ini yang dikira? Masya Allah. Ini suatu keberkahan luar biasa. Kita didampingi oleh Habaib cucu Nabi langsung, Masya Allah. Itu luar biasa. Subhanallah. Ya, Beb, kalimat-kalimatan Beb untuk sahabat-sahabat Q atau Q Mania. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat buat semuanya. Terus jangan lupa ibadah dan jauhi larangan-larangan terutama zina untuk anak muda. Mungkin itu aja Gus. Insyaallah. Ganteng ya Habibnya sahabat. Beb, sudah zubat belum Beb? Nah, ini Q Mania apa ya Beb? Proses. Oh proses. Barangkali masih kuliah Masya Allah. Semester berapa Beb? Anak semester 6 jalan 7 nih Gus. Sudah hukum. Insya Allah. Sukses Beb ya. Amin. Alhamdulillah. Pak Lurah, ini sekarang kita mau ngapain nih Pak Lurah? Apa yang bisa kami bantu? Ini kita buktikan ke lokasi aja. Lokasi di mana itu? Di pondoknya atau di mana? Atau di makam. Di makam. Berarti sudah 3 hari ya Pak Lurah ya? 3 hari di situ. Meninggalnya sudah berapa hari ini? Satu-satu. 3 hari ya. 3 hari meninggalnya. Keren juga, unik ya. Seorang ustadz ini Beb. Iya. Berdiri pondok pesantren ini. Sampai mayat Beb, pengen digauli coba. Segitunya cintanya. Asmara. Menyimpang ya. Menyimpang apa enggak? Sangat. Oh ya, makanya saya ngundang sama orang hidup aja udah dihukum apalagi sama mayat. Iya. Insyaallah. Bang Radit, kenapa pakai kayak gini? Kenapa? Oh, ini spesial, Gus. Spesial. Kok bisa?
Ya, ini spesial, beda yang kemarin saya tarik. Mungkin jenisnya sama, tapi powernya luar biasa. Aspek juga ya? Iya, ini yang aku suka. Tapi kalau ada mau buat pembangunan pondok boleh, tapi seperti biasa. Iya. Oke, kita berangkat aja Pak Lurah. Moga Pak Lurah. Di mana Pak Lurah? Kuburannya. Kotor, Beb. Rame-rame nih kayak apa ini? Kenapa Mbak Lala? Sampai Masih sakit. Oh iya. Karena kakinya masih sakit ya? ya Gus. Enggak apa-apa. Sallallahu alaihi Allah. Jalannya agak sulit. Allah. Seperti ini. Menuju makam ini jalannya. Sulit. Monggo Jalannya. agak sedikit Awas hati-hati. Jangan terang. Nggih. Awas Pak Lurah. Ya. Saya pegang Pak. Monggo. Bisa Pak Lurah. Bisa. Apa tadi Pak Jar? Oh, hati-hati Gus. Mas Beb, hati-hati Beb. Awas Goni, hati-hati Goni. Aku turun gimana? Iya Gus. Aku turun gimana? Loncat gitu. Terbang. Loncat. Enggak sopan. Habis. Kamu sopan. Kan bisa terbang Bang Radit. Ayo Bang Radit. Ayo Goni. Ngapain bisa jatuh? Iya, ayo Dis. Tunggu. Pas kameramen hati. Saya. Hati-hati Pak Ferry. Beb, terima kasih Beb. Iya. Santri Putri mau ikut enggak? Mbak Lala bisa enggak? Ini Mbak Lala. Tolong dibantu Santri Putri, tolong Mbak Lala dibantu sakit kakinya sakit itu. Fajir ini. Aduh. Innalillahi Allah, Goni hati-hati Goni. Iya. Ya ada yang jemput, ada yang nunggu di situ. Awas lu, Maaf pelan-pelan. biasa menyusahkan ya. Enggak apa-apa. Sangat menyusahkan. Samain turun aja dulu Mbak, enggak apa-apa Mbak. Ini, Gus. Oh gitu ya. Awas Mbak, licin. Juang itu di dapur. Allah. Ayo Mbak Ferry dibantu Mbak Lala. Turun sini. Katanya sayang. Tak boleh. Kamu. Kameramen. Iya Gus. Mbak-mbaknya bisa enggak? Bisa Gus, langsung aja Gus, enggak apa-apa. Loncat. Aku timan. Mbak Lala tak berangkat dulu ya. Oke. Itu. Awas ini banyak yang runcing-runcing ini. Apanya? Apa ini? Bekas Bulbu. bekas tebangan tebu. Iya, bulbu kan? Bulbu. Hati-hati. Hati Goni. Iya Gus. Jangan ngompol loh Gon. Kita ke kuburan sekarang Gon. Bulbu. Di mana Pak Lurah? Sini. Oh, ini Gus. Ya Astagfirullah. Allah sudah dibongkar. Astagfirullahaladzim. Enggak Beb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Coba sorot itu loh. Ada pocongnya ya Allah. Kok berdarah-darah pocongnya? Kan udah 3 hari. Oh, apa kena azab ya? Bukan, kan udah tinggal 3 hari. Kan udah mayat udah 3 hari kan udah mulai. Berdarah gitu. Iya. Gus, itu jenazahnya kok cantik ya Gus ya? Coba sih, Cantik Gus. Apa di make upin apa gimana? Itu Gus, cantik Gus. Cantik sayang. Ya Allah, berarti udah di make upin sendiri sama Ustaz ya? Aku sayang. Sampai segitunya ya Bang ya. Iya, Lala. Ayo ditegur Ahmad Jar, Mbak. Ustaz Hafid. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ini Ustaz Kamal. Ya Allah Ustaz Kamal. Kemarin Ustaz Halim, sekarang Ustaz Kamal. Astagfirullahaladzim. Apa-apain?
Ustaz siapa lagi? Ini diapain Pak Kamal? Aku mempercantik dirinya. Astagfirullahaladzim. Pak, itu sudah mayat, Pak. Itu jenazah, Pak. Karena aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin ditinggalkan oleh dia. Jenengan ini seorang dai, seorang orang yang terpandang, tapi melakukan perbuatan yang sangat zina. Apa urusan kalian? Itu kotor itu. Ada ulat-ulat. Ada ulat. Iya. Ini urusan tentang hati. Kenapa kalian ikut campur semua di sini? Kenapa? Hah? Kenapa ini bapak ini ya? Semua orang kenapa ini hadir ke sini ya? Jenengan yang kenapa, Pak? Kenapa jadi kayak gini? Kamu juga. Ngapain kamu ke sini? Awas kamu nanti ya. Ditegur kalau ada. Walaupun dia seorang tokoh, seorang tokoh agama, kalau melenceng dari ajaran syariat Islam, ditegur Pak Lurah. Pak Lurah punya hak sebagai Roisul Qaryah di sini. Ya, assalamualaikum Ustaz Kamal. Waalaikumsalam. Panjenengan kagungan pondok pesantren wonten desa mriki, alhamdulillah, walaupun sangat bangga, masyarakat juga bangga. Terus kok kejadian seperti ini di mana? Menyimpang dari syariat Islam. Saya tidak boleh. Saya tidak terima kalau dia meninggal. Itu sudah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak bisa. Saya sangat mencintai dia. Saya ingin hidup bersama dia. Saya ingin mengembalikan semuanya. Sudah jadi mayat itu sudah tidak boleh, sudah bukan mukrim gitu. Dunianya udah beda, Pak. Udah beda. Ini urusan saya, Pak Lurah. Kenapa Pak Lurah ikut-ikut? Ya, saya sebagai kepala desa kalau ada seperti ini ya harus negor. Nah, ini saya ngundang Ustadz Gus Idris untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ustadz Kamal. Sini, Fit. Jelasin dulu, Fit. Ya Allah. Monggo. Ngapunten nggih Pak Ustadz Kamal. Jenengan kan Ustadz nggih. Harusnya jenengan sudah tahu hukum-hukumnya kayak gimana. Nyentuh perempuan yang bukan mahram, yang masih hidup aja udah dosa. Li'an yuta'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Orang itu lebih baik ditusuk kepalanya dari pasak dari besi ketika dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu ketika masih hidup, apalagi ketika sudah meninggal. Bahkan Sayyidah Fatimah pun dulu sampai sangat-sangat saking malunya, beliau nggak mau yang menguburkan itu orang laki-laki. Bahkan beliau nggak mau dikuburkan ketika siang hari. Kenapa? Beliau nggak mau terlihat auratnya. Itulah rasa malunya ketika kita sudah menjadi jenazah. Sekarang sudah perempuan bukan mahram, sudah jenazah pula. Kamu siapa? Kenapa kamu ikut-ikut? Kenalan dulu, Hafiz. Apa urusannya kamu sama saya? Ya, sampean dulu kenalan dulu. Gimana sih? Saya Hafiz. Sabar. Sampean siapa? Masya Allah, Ustadz Kamal, ya Allah. Ustadz itu kalau di sini itu menjadi guru. Guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Tapi apa urusan kamu dengan hati? Apa kamu tahu? Saya memang. Kamu siapa kamu? Sabar. Jangan pakai melanggar dari aturan Islam ini. kekerasan. Sudah. Apa ini? Ya. Siapa ini? Pak, Kenapa Saya memang sudah kemarin Ustaz Halim lagi, ini lagi. Kenapa kamu bawa orang sini? Ya? Kenapa? Pak Ustadz Kamal. Ikutilah kata-kata Ustadz ini. Pak Ustadz Kamal, kita bukan pengen nyeramai Pak Ustadz, bukan. Tapi ini tawasau bil haq. Kita cuma saling mengingatkan ketika kita yang di jalan yang benar, dan ketika sampean yang salah, kita ingatkan. Sekarang posisinya sampean di posisi yang salah. Plus sampean itu menjadi guru digugu dan ditiru. Gimana kalau Pak Ustadznya gurunya seperti ini, gimana santri yang lainnya? Iya, kalau misalnya santrinya sudah paham syariat, kalau belum paham dan sampai dianggap benar, apa itu dosanya nggak numpuk di jenengan? Jangan mentang-mentang kalian banyak ya, kalian mau melawan saya. Enggak Saya nggak takut ini. Ya sama Kita nggak mau keroyokan, Pak. Kita nggak mau keroyokan, Pak. Cuma kita mengingatkan di sini, Pak. Perbuatan Anda ini salah. Jenengan kan Ustadz, pastinya harusnya lebih tahu. Ayo langsung dimasukkan lagi aja, masukkan lagi. Tolong Mbak Santriwati, tolong dimasukkan. Tapi jenengan juga, Ustaz. Pak Apa Ustadz. kamu tak malu? Ini sudah ada Ustadz, ada habaib. Ustaz Kamal, kita di sini. Kamu tahu apa urusannya? Ya? Sama hati. Jangan melawan. Astagfirullahaladzim. Kamal, Siapa ini? Ustaz Kamal, kita di sini
sebagai seorang muslim yang mengingatkan. Tapi ini urusan hati saya. Betul, ini urusan panjenengan. Sofan, ini Habib ini. Oh, cucu Nabi. Ini apa? Ini. Sudah. Kamu agak sopan. Kinjek itu mayatnya kinjek itu keterlaluan. Tidak semuanya itu bisa dengan kekerasan, Ustaz. Ini apa? Ini murid jenengan yang sudah meninggal. Jenengan melakukan seperti ini, apa ndak dosa besar? Jenengan punya istri, yang tidak punya istri aja dicambuk, apalagi yang punya istri dicambuk sampai dilempari batu sampai meninggal. Masuk zina muhson itu. Wala taqrabuz zina, yang masih hidup aja dilarang, apalagi yang sudah menjadi mayat. Kalau panjenengan sayang sama muridnya, cinta sama muridnya, mendoakan, bukan malah mestubui. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Emosi lagi. Dengarkan kata Habib apa? Kamu itu segilarnya Ustaz, kenapa kok sampai begitu? Bedakan cinta sama nafsu, Pak. Seperti kata Habib, beliau ini Habib. Gusti Kanjeng Nabi pernah dawuh, ahlu baiti kasafinati Nuhin, faman raqibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa. Bakar akan selamat, tapi yang takhallafa anha, yang nggak mau ngikut Habaib, lihat celaka jadinya. Yang tapi saya juga seorang ustaz, saya juga tahu hadis-hadis semuanya, saya juga tahu. Sebutkan. Ada ustaz seperti ini, mana ada gelarnya ustaz? Ini sudah melanggar di aturan Islam. Jangan pergunakan ayat untuk menghalalkan kejelekan yang sampai perbuat. Ini perbuatan saya yang menanggung, baik di dunia maupun akhirat. Saya yang bersiap untuk menanggung semuanya. Sampean siap nanggung dosa seluruh santri sampean? Karena saya saking cintanya sama dia. Itu bukan cinta, itu nafsu, Pak Ustadz. Al-Muslim akhul Muslim. Kita sebagai saudara panjenengan, saudara antum, seorang Muslim yang mengingatkan panjenengan apa yang panjenengan lakukan, apa yang antum lakukan ini sudah melanggar dari syariat Islam. Tapi aku sangat mencintainya. Mencintai tidak begini. Tolong mengerti saya. Antum bisa menikah lagi. Antum punya istri kan? Jenengan tahu ini mayat sudah, ini murid panjenengan. Tapi saya tidak terima. Ini sudah keterlaluan, Habib. Saya gampang gini, saya bawa gasak ini. Ini sudah keterlaluan. Pak Ferry, bangun. Bangun. Jangan. Ini sudah keterlaluan, Ustaz. Tidak semuanya kita selesaikan dengan emosi. Panjenengan juga nadanya jangan terlalu tinggi. Kita datang baik-baik di sini, mencari jalan keluar, bukan membuat masalah. Kalau kalian memang beramai-ramai, Pak Lurah semuanya, ayo pukul saya. Ayo. Maksud kita bukan seperti itu, Ustaz. Ustaz, saya mengerti hukum. Ayo pukul saya. Nggih, kalau jenengan mengerti hukum, jenengan pasti tahu ya. Kalau kita memukul panjenengan, kita kena hukum pidana, kekerasan. Kita juga kena hukum perbuatan yang tidak menyenangkan. Panjenengan pinter bisa melaporkan kita kepada polisi, aparat. Kita jenengan secara hukum agama salah, secara hukum syariat juga salah, secara hukum negara juga salah jenengan. Jangan membela diri. Apa yang panjenengan lakukan salah, akui salah, tobat. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita mengingatkan panjenengan agar panjenengan bisa kembali kepada jalan yang benar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah Mbak Santriwati tolong masukin lagi aja wes langsung. Oh, gimana Bang Radit ini Bang Radit? Maaf, Habib. Ini berdarah kan? Nah, kamu tahu kenapa dia mati? Karena dia bukan karena sakit, tapi dia bunuh diri karena kau kejar-kejar dia. Dia tahu diri karena kamu udah punya istri. Makanya dia bunuh diri. Tolong mengerti, tolong. Karena ini sangat mencintainya, aku sangat mencintainya. Tolong mengerti kalian. Ustadz, jenengan tahu nggak? Yang dilakukan ini salah. Ya aku tahu. Ini kasihan ini mayat. Aku tahu aku salah, tapi aku sangat mencintainya.
Wah, ini kubur aja. Oh. Oke. Amankan itu. Jenengan sudah melakukan apa saja kepada mayat ini? Jenengan sudah mensetubuhinya. Jenengan sudah menyentuhnya. Astagfirullahaladzim. Aku hanya merias wajahnya. Betulkah seperti itu? Dia udah wik. Seperti Syekh Utsaimin dalam kitabnya sudah menerangkan ya, orang yang berzina apalagi bukan mahramnya akan dikubur, disisakan kepalanya, dihantam dengan batu-batu, bukan batu kecil, bukan batu besar tapi batu-batu sedang, dihukum, dihantamkan sampai dia akan meninggal. Apa mau dirajam sekarang aja gimana, Bib? Kalian ini Apa siapa? jenengan mau seperti itu? Kalian siapa? Saya manusia. Kenalan dulu Mbak Lala. Saya hanya manusia. Panjenengan tidak perlu tahu siapa kita, tidak perlu tanya siapa kita. Kita adalah muslim yang mana memiliki tugas mengingatkan panjenengan. Kita di sini mendapat laporan oleh Pak Lurah, makanya kita datang ke sini. Kalau kita tidak dimintai tolong oleh Pak Lurah, mungkin kita tidak ada di sini. Panjenengan sebagai seorang tokoh, seorang ustadz yang seharusnya memberikan suri tauladan, yang seharusnya memberikan contoh kepada santri-santrinya, tapi panjenengan melakukan sesuatu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Bersyukur Pak Ustadz, sampai Habib cucunya Kanjeng Nabi langsung yang ngingetkan. Kurang syukur apa sampean ini Pak Ustadz? Banyak yang peduli sama sampean. Pak, balik ingat Allah lah Pak. Saman semuanya ini nggak ngerti apa yang saya rasakan. Kalian tuh semuanya cuma bisa dalil, tahu nggak? Jangan banyak bacot. Kau itu sudah Kamu juga, kenapa kamu Kenapa kamu emosi sama saya? Sabar. Saya ngomong baik-baik tadi ke panjenengan. Tidak perlu panjenengan dengan menggunakan emosi. Tidak perlu jenengan gunakan otot. Karena kita kalau mukul panjenengan, kita juga salah dalam mata hukum. Kita di sini untuk menasihati. Gimana Pak Lurah? Ya, kalau kamu tidak bisa diberi saran oleh Pak Ustadz, Gus Istri, kamu akan saya usir dari desa sini. Karena itu sangat memalukan di desa kami. Padahal semua warga sudah hormat kepada kamu sudah mendirikan pondok pesantren yang sangat besar. Semua ini sudah, alhamdulillah semua sudah bangga dengan keberadaan Ustadz Kamal ini. Dan bisa-bisa Pak Lurah, kampung panjenengan diturunkan oleh Allah bala musibah karena perbuatan Ustadz Kamal. Lah, kalau seperti itu di mana? Saya kembalikan lagi kepada Pak Lurah dan warga sekitar bagaimana jalan terbaiknya di situ. Pak Lurah, kalau boleh saran gini, saya juga pernah dengar kan, suluk huluki yuk di namanya akhlak yang buruk itu bakal nular. Daripada beliau Pak Ustadz Kamal ini keluar terus penyakitnya dia nular, lebih baik kita hilangkan dulu penyakitnya di sini. Kalau syariatnya kan dirojam gitu nggih, Bib? Betul. Gimana kalau saran saya langsung dirojam? Gini aja, kita sadarkan dulu. Kalau dia memang sadar mau taat kepada syariat, ya maka kita terima tetap di sini. Tapi kalau memang disadarkan tidak bisa, kita usir bareng-bareng sama masyarakat di desa ini. Kenapa kalian semuanya ada di sini ya? Apa kalian yang memberitahu mereka kalian semua? Ha? Mereka betul Ustaz, memberitahukan hal yang salah. Ya. Nanti kalian akan kuberi hukuman nanti. Ustaz, ulul haq walau kana murrah. Katakanlah itu walaupun itu pahit. Yang mereka lakukan ini benar, mereka melaporkan ini benar karena perbuatan panjenengan ini sudah di luar. Tapi ini urusan saya. Iya, walaupun itu urusan panjenengan tetap salah di mata syariat dan di mata hukum. Panjenengan masih mau membenarkan diri, masih mau membela diri. Apa yang panjenengan lakukan itu? Jangan seperti itu. Panjenengan sadari, panjenengan taubat, panjenengan perbanyak istighfar. Apa yang panjenengan lakukan ini sudah sangat-sangat keluar. Sampai yang bukan Islam aja tidak pernah melakukan seperti ini. Panjenengan muslim yang seharusnya memberikan apalagi sosok tokoh
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas saja ini sorban kalau panjenengan melakukan seperti ini. Tidak patut menjadi contoh. Apa kamu? Penjaga, Habib, tolong Habib penjaga, jangan sampai dia menyentuh Habib. Kenapa kalian tangan tali semua? Ya? Sorbanan. Kalian mau melawan saya? Pinjamnya kayak begini. Kenapa? Kalian Diam. mau melawan saya semua? Saya keras kalau seperti orang kamu. Diam. Kenapa kamu Ini mau sudah ada melawan? habaib. Sudah. Duduk. Duduk. Ustaz tadi sudah. Biar saya keras kalau seperti orang sudah musyrik ini Gus. Ayo Pak Ustadz, Pak Ustadz. Syariat Kita ajak ngomong sampai baik-baik. permainkan itu. Dari tadi itu sudah tak didengarkan kata-katanya habaib. Ustaz seperti apa kamu, ha? Belajar di mana dulu kamu? Hah? Saya ingin tahu. Allah Rabbi. Kamu tidak tahu. Sama saya mana? Saya keras kalau orang seperti kamu. Keras saya. Kamu melawan saya? Hah? Aku enggak. Duduk kamu. Sabar ya Allah. Duduk. Jangan apa nggak malu dia sama santri-santriwatinya seperti ini. Kalian tidak tahu semua tentang perasaan saya. Tapi jenengan juga nggak tahu. Emosi saya jadinya. Ayo Pak Ustadz, tobat Pak Ustadz. Sampean udah tahu hukumnya, hukum syariat sudah tahu. Sampean udah di dalam keadaan nikah. Beda hukumannya sama yang belum nikah kalau untuk berzina. Hukuman buat sampean ini sudah dirojam. Tapi lagi-lagi kembali kepada hati. Jika hatinya itu tidak ada hidayah, jika hatinya tertutup oleh kebencian, oleh nafsu, maka apapun dalil, apapun ayat, apapun nasihat, itu tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Ya Allah. Jangan pura-pura nangis. Ini sudah pura-pura nangis. Lembutkanlah hatinya ya Ini, Bib. Allah. Ini pura-pura pura-pura nangis nih, Beb. Sabar Pak Ferry, sabar Pak Ferry, jangan pakai Jangan kita kekerasan. ini, jangan sampai nanti kita yang Bukan, awalnya niat menolong, akhirnya kita juga kena. Bukan dari tadi ya, sampean sudah memberi arahan sama dia, tapi dia tak mendengarkan Habib. Ini mayat ini, kasihan ini mayatnya. Kuburkan aja. Tolong Mbak Santriwati. Kuburkan, kasihan ini mayat. Ini udah berdarah itu. Kasihan mayat ini. Monggo Mbak Santriwati. Kamu tuh Ustadz harus jadi panutan. Bukan kayak gini. Perlu diru'ya Ustadz ini, Bang Radit. Kalau tempat ini kena Musibah. bukan cuma kamu yang kena, kita semua kena. Kamu yang buat dosa. Jangan pegang-pegang dia, hei. Bapak naik ayam. Sebenarnya jenengan yang jangan pegang-pegang, panjenengan bukan mahramnya di sini. Saya bisa ngurusin semuanya sendiri. Iya, panjenengan bukan mahramnya. Biarkan wanita ini yang mengurus, teman-temannya ini yang mengurus ini jenazah. Dari tadi sudah dikasih hadis, sudah dikasih tahu. Buka hati panjenengan. Belakang. Ini urusan wanita ini. Belakang. Sabar Bung Ferry. Saya sudah marah sama ini Ustadz apa ini? Bukan ini. Pegang Pak Haji. Biar ini yang wanita ini yang ngurus. Kubur kasihan itu. Mana cangkulnya? Kalian tidak pernah tahu apa yang saya rasakan. Kalian hanya bisa nyandalil semuanya. Tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Tolong kalian hargai saya. Saya mohon. Jangan pernah kuburkan dia. Saya mohon. Aku mohon sekali, sangat. Tapi Ustaz, kasihan jenazahnya. Kalau jenengan cinta, jenengan sayang, pasti jenengan akan eman-eman gitu loh. Kasihan jenazahnya. Aku tidak ingin kehilangan dia. Udah tenang dia. Sadar Pak Ustadz ya, yang sudah meninggal itu harus dimakamkan. Ayo, angkat cepat dong. Umumnya kan gitu. Ya sudah, makamkan. Apa yang hidup pasti akan kembali. Yang diciptakan oleh Allah pasti akan kembali ke tempatnya. Apalagi sudah 3 hari panjenengan bongkar. Apa nggak kasihan sama jenazahnya? Jangan cuma menginginkan nafsunya aja. Ustadz kok kayak gitu nggak boleh. Ini udah mati, udah bau. Cari yang lain kalau mau nikah lagi. Di mata hukum pun juga salah, Pak. Oh iya. Jenengan bisa kena pasal perusakan jenazah loh. Kuburan. Jenazah. Oh iya.
Pak, kami juga cuma mengingatkan Pak, sebagai kewajiban seorang muslim, kewajiban sama-sama umatnya Kanjeng Gusti Kanjeng Nabi. Kami bukan cuma asal ya dalil-dalil enggak. Kalau bukan dawuhnya Gusti Allah, bukan dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi, terus dawuhnya siapa lagi yang bisa kita ikutin? Alhamdulillah mau sadar ini ya. Alhamdulillah. Biasanya Pak Lurah, mohon maaf ya. Iya. Biasanya kita kan para spiritual ini ya, sudah banyak kasus seperti ini gitu. Iya. Biasanya orang yang membongkar-bongkar makam gitu ya, mengambil mayat, apalagi mayat itu masih gadis, biasanya mayat itu digunakan untuk ritual. Nah, itu yang enggak benar. Makanya saya ini curiga ini, Ustadz ini cuma hanya sebagai kedok saja. Itu loh. Ya, gitu yang Bisa jadi. Cuma Bisa nangis-nangis kayak gini bisa saja cuma sebagai kedok. Karena selama kita melakukan explore banyak kasus-kasus, semuanya yang berhubungan dengan mayat, apalagi mayat masih gadis seperti ini, itu dibuat untuk ritual. Dukun yang berkedok Ustadz. Aduh. Benar enggak? Kamu buat ritual ini. Ya Allah. Sabar. Aku tidak pernah Sabar kan. berpikiran seperti itu. Aku hanya Kita coba berhusnudon aja ya. Siapa tahu apa yang dilakukan beliau ini ada maksudnya. Makanya kita coba jenengan jelaskan itu maksudnya seperti apa gitu. Kalau hanya sebatas karena jenengan tidak bisa berpisah, ya berarti ya indikasi dari Kang Fajar betul itu. Ngaku sebenarnya apa? Kalau kita orang awam pun ya, dipikir secara logika saja, nggak mungkin seorang ustadz ya, otomatis ustadz ini kan tahu hukum fikih syariat Islam, dia udah ngelontok kayak gitu, sampai tega membongkar makam seorang gadis yang itu santrinya sendiri. Kalau memang tidak ada rencana besar di balik ini, ataupun dia untuk keilmuannya ataupun untuk yang lainnya, bisa jadi. tidak pernah terpikirkan. Tapi benar gitu Ustaz. Tapi Pak Lurah, Iya. kalau dalam Al-Quran itu kan alaihissallahu biahkamil hakimin. Iya. Yang mana Allah itu adalah sebaik-baiknya hakim. Kita tidak bisa menghakimi juga. Iya. Kita juga harus namanya tabayun, minta informasi seperti apa sih gitu loh. Apa yang dilakukan beliau ini gimana gitu loh, apa tujuannya? Karena kita juga nggak tahu maksud tujuannya seperti apa gitu. Soalnya kami sering ya Beb ya, menghadapi orang-orang seperti ini yang berkedok agama. Habib, jangan terlalu dalil kepada saya. Kalian tidak pernah tahu perasaan saya seperti apa. Pak, kalau bukan dawuhnya Gusti Allah, dawuhnya Kanjeng Nabi, terus dawuhnya siapa yang sampai ikutin? Terus kenapa Pak Kamal kalau sampean mendengarkan dalil kenapa kepanasan gitu? Emangnya sampean setan apa jin gitu? Kok kita mulai tadi jangan dalil. Tobat. Apa kepanasan gitu kalau mendengar dalil? Tobat, atau ayat-ayat Ustaz. Al-Quran? Kalian tidak pernah tahu rasanya daging saya. Rasanya apa? Ini sudah melanggar aturan Islam ini, Ustaz. Aneh banget. Bener aneh. Soalnya Saya ini juga seorang ustadz. Ya Allah. Ustaz kaleng-kaleng. Ada ustaz seperti ini, sudah dikubur mayat, sudah dikuburkan mau diangkat kembali. Ini sudah melanggar aturan Islam. Pak Ustadz. Ya Allah. Ada yang lempar ya? Pak Ustadz Kamal, sampean ini gimana? Habib Soleh aja loh, yang seorang Habib nggak pernah bilang saya ini loh seorang Habib, nggak pernah. Sampean Ustadz kok, baru Ustadz segitu loh, udah bilang saya Ustadz. Saya sudah ngasih apa ke Islam? Sudah berapa orang yang berhasil Anda didik? Sampean berani ngomong saya Ustadz, menggelarkan diri Anda sendiri. Bahkan yang sudah pasti nasabnya, sudah jelas nasabnya, masih nggak pernah bilang saya Habib. Ayo akui saya Habib. Ya, semuanya. Apa kalian nggak pernah merasakan perasaan saya? Nggak pernah. Apa panjenengan pernah berpikir, pernah merasakan gimana perasaannya mayat ini? Betapa hinanya mayat ini yang sudah dikubur, jenengan bongkar lagi, berurusan dengan dunia lagi. Ya Allah, kita di sini untuk menyadarkan panjenengan, untuk menasihati panjenengan agar sesuai dengan jalan syariat agama Islam. Intinya saya tidak pernah mau dan saya merasa tidak adil dengan semuanya ini. Karena Tuhan tidak adil menurut saya. Duduk.
Kamu itu bilang apa? Tak percaya sama Allah? Robek nanti. Ini ada Pak Lurah di sini, kita nggak boleh. Ini sudah murtad ini. Habib sudah murtad ini. Tapi kita tidak boleh menghakimi. Kita menasihati biar sadar ustadznya ini. Ayo istighfar. Ada Pak Lurah di sini. Sabar Mas Ferry. Ini kerasukan ini mungkin Mas Ferry nih. Astagfirullahaladzim. Mas Ferry, coba dijelaskan tentang cinta yang sejati itu Mas Ferry gimana? Ya kalau menurut saya ini sudah melanggar aturan Islam ini Ustaz. Ya jelas-jelas. Udah. Ayo angkat. Ayo Bapak. Ayo. Bang Radit angkat juga. Boleh Udah, ayo. Ayo. Sementara kita kumpulkan, nanti kita kejar itu Pak.